Saya mau mengajak Anda untuk belajar dari seorang yang dikagumi oleh Tuhan. Nah, luar biasa, kita selama ini kagum dengan Tuhan. Tapi kali ini saya kagum karena Tuhan kagum dengan orang ini. Yang membuat Yesus kagum bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena gelarnya, tetapi sesuatu yang memang sangat penting dalam kerajaan Allah. Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Perwira itu pangkat tinggi, saudara. Dia orang yang berpangkat. Ya. Ia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi kalau ada tuan perwira memperhatikan hambanya, ini bukan perwira biasa. Ini perwira yang baik hati. Karena budaknya saja diperhatikan sama dia. Artinya apa? Dia punya belas kasihan. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Nah saudara, Yesus tidak banyak alasan. Saudara mungkin bisa menebak, apa yang membuat Yesus langsung to the point, saya mau datang. Tetapi justru tuannya yang keberatan. Namun, jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Kalimat aku tidak layak, itu menandakan apa? Rendah hati. Luar biasa, saudara-saudara. Dia adalah orang yang rendah hati. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku ini akan sembuh. Ini menandakan apa? Iman. Luar biasa, ya kan? Nah, saudara-saudara, ini kalimat ini adalah ilustrasinya dia. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini kalimat yang luar biasa ayat 10. Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Prajurit ini bukan orang Israel. Perwira ini bukan orang Israel. Ini orang Roma. Tetapi dia punya kualitas iman yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa. Apa yang membuat Allah kagum dengan hidup Anda? Saya yakin rentetan kisah ini menolong kita memahami bahwa ada beberapa hal yang membuat Allah tersentuh dan mau melakukan sesuatu. Nomor satu adalah belas kasihan. Ketika Anda menaruh belas kasihan kepada siapapun tanpa pandang suku, agama, ras, bahasa, Tuhan akan melakukan keajaiban buat Anda. Dan itu janjinya, saudara-saudara. Maka waktu kita melakukan tindakan belas kasihan, saya yakin Tuhan akan melakukan hal-hal yang sifatnya adalah keajaiban dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada seorang perwira yang memiliki perhatian kepada budaknya yang sakit lumpuh. Ini kan tanda bahwa dia bukan seorang perwira yang arogan. Bukan seorang perwira yang hanya memanfaatkan orang. Tapi seorang perwira yang punya hati untuk sesama. Tidak peduli itu kelas budak atau kelas tentara atau kelas iman. Dia tidak pandang bulu. Nah ini pelajaran bagi kita semuanya. Dalam hidup ini saudara, belas kasihan adalah nilai kerajaan Allah.
Jadi waktu kita memeluk nilai-nilai kerajaan Allah dengan melakukan kebaikan untuk sesama kita, maka kebaikan Tuhan akan menyertai kita. Saya mendengarkan Pak Rick Warren berkhotbah mengenai 7.000 janji Tuhan. Di Alkitab ada 7.000 janji Tuhan, dan banyak janji itu yang berkaitan dengan memberi. Jadi kalau saudara mendengarkan khotbahnya Pak Rick Warren, dia akan menjelaskan ada 2 macam janji Tuhan. Yang pertama adalah unconditional blessing, janji yang tidak bersyarat. Saudara mau sholat atau tidak sholat, sembahyang tidak sembahyang, doa atau tidak doa, tiap pagi bisa dapat matahari. Ya kan? Dan Tuhan memberikan itu. Tuhan memberikan udara buat kita, matahari buat kita, hujan buat orang yang jahat dengan orang yang baik, unconditional. Tetapi ada banyak janji yang adalah conditional blessing. Kalau kamu melakukan ini, maka aku akan melakukan itu. Itu conditional blessing. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa katanya? Itu apa namanya? Conditional blessing. Diberkatilah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Maka kita akan diluputkan dari malapetaka. Musuh-musuh kita dibuat tidak berdaya. Kita akan dibuat bahagia. Waktu kita sakit, Tuhan akan merawat kita. Itu conditional blessing. Nah, kembali kepada kisah ini. Saya yakin belas kasihan yang dimiliki oleh perwira ini kepada pembantunya membuat Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Di dalam hidup ini, Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bukan kebetulan Anda dipertemukan dengan orang-orang itu. Siapa tahu, saya melihat sebuah video yang Debbie tunjukkan kepada saya, orang yang pernah mati dan dibawa ke surga dan kembali lagi. Dan salah satunya dalam hidup ini kadang-kadang ada malaikat yang menyamar. Orang-orang yang menyamar atau malaikat yang menyamar menjadi orang susah untuk mengetes apakah Anda peduli kepada mereka. Malaikat yang menyamar datang ke rumah saudara, mengetuk pintu, membutuhkan doa. Nah saudara-saudara, di dalam video itu dinyatakan terkadang kita akan diizinkan oleh Tuhan bertemu dengan orang-orang semacam itu. Maka jangan pernah menahan kebaikan. Siapa tahu Tuhan sedang menguji kebaikan saudara. Amin. Yang kedua, kerendahan hati itu modal dari keajaiban. Mari kita akan lihat. Jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara-saudara, saya masih ingat ada seorang pengkhotbah mengatakan begini. Waktu Anda merasa tidak layak, disitulah Anda dilayakkan oleh Tuhan. Waktu Anda merasa layak, disitulah Anda dianggap tidak layak. Saudara-saudara, berkali-kali saya mendengar, oh Tuhan aku orang yang najis bibir, aku orang yang tidak layak. Justru orang-orang itu yang dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan melihat hatimu. Waktu engkau mengatakan, aduh Tuhan, saya tidak layak menerima Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus melihat hati kita. Oh ini orang walaupun pangkatnya perwira, dia tidak sombong. Oh ini orang walaupun dia punya segalanya, tapi dia menyadari bahwa apa yang dimiliki itu adalah titipan dari Tuhan.
Maka saudara-saudara, orang yang tidak sombong atau orang yang merasa tidak layak, itu akan dilayakkan oleh Tuhan. Maka salah satu kunci bagaimana Anda dianggap layak ialah selalu mengenolkan diri. Zero, buatlah dirimu zero. Jangan sombong dalam hidup ini, saudara-saudara. Mau nyombongin apa? Semua yang Anda miliki itu titipan dari Tuhan. Kamu sombong apa? Iya kan? Pangkat sifatnya sementara. Mau menyombongkan apa? Harta itu hanya sementara engkau miliki selama di dunia. Mau sombong apa? Ganteng, tunggu. Nanti setelah masuk di dalam ukuran ruang 1x2 itu, seganteng-gantengnya saudara, dengan orang yang mungkin dianggap sejelek-jeleknya saudara, setelah 2 tahun di dalam kubur diangkat, wajahnya sama. Iya kan? Tidak pandang jabatannya apa, waktu hidup saudara barangkali pakai emas dan permata, setelah 2 tahun di dalam tanah diangkat sama. Bentuknya hampir semuanya sama. Mau sombong apa? Maka saya mau kita semua belajar rendah hati. Diberkatilah orang yang rendah hati. Orang itu akan memiliki bumi. Artinya apa? Waktu kita rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan orang, tidak sombong, tidak pamer, tidak sok, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini tanda baik. Apakah saudara rendah hati atau tidak? Kalau saudara makan di pinggir jalan, barangkali duduk di pinggir jalan, lesehan, makan makanan kaki 5, harga dirimu tergoyahkan atau tidak? Hah? Malu nanti kalau dilihat ada siapa, ada murid SPPT lewat, saya makan di pinggir jalan, nanti jangan-jangan mereka akan memandang saya apa? Saudara, kalau saudara makan di hotel bintang 5 sama makan di warung kaki 5, hatimu tetap sama, tidak berubah, artinya Anda tidak menggunakan status, jabatan, uang, kekayaan untuk mendongkrak layak atau tidak layaknya hidup ini. Amin. Ini tes yang paling berat. Kalau semua yang Anda pakai diambil oleh Tuhan, semua yang Anda miliki diambil oleh Tuhan, masih bisa memuji Tuhan? Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara-saudara, saya membaca bukunya Pak Robi Sarma. Judulnya, kalau tidak salah, orang kaya yang punya Ferrari, yang menjual Ferrarinya pergi ke gunung untuk hidup tidak punya apa-apa. Karena dia hidup di sebuah kota di Amerika yang hiruk pikuk dengan ketenaran, kekayaan. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Kemudian dia jual segalanya, dia pergi ke gunung mencari kedamaian. Dan dia mengatakan justru di sana dia menemukan jati dirinya. Bukan karena kaya, bukan karena mobil Ferrari yang dia miliki, bukan yang lain-lain yang membuat bahagia. Tapi waktu dia menjumpai dirinya dan menemukan siapa penciptanya, disitulah dia bahagia. Artinya apa? Di ujung kehidupan, saudara-saudara, semua ini numpang lewat. Orang yang menghargai siapa penciptanya, dia akan dianggap layak dan akan mewarisi bumi. Orang yang rendah hati mewarisi bumi. Orang yang rendah hati menyenangkan hati Tuhan. Orang yang merasa tidak layak dianggap layak oleh Tuhan. Pelajaran yang ketiga. Tadi kita menemukan pertama adalah belas kasihan, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga
iman. Saya berkali-kali mengatakan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya, bagaimana cara terbaik supaya saya bisa hidup menyenangkan Tuhan? Jawabannya, hidup dengan iman.